Oke, yang udah dan bisa nyalain kameranya silakan nyalain dulu. Oke, yang nggak bisa bilang aja, nggak apa-apa. Oke, sebelum mulai, gue mau tanya-tanya dikit dulu ya soal yang tadi 10 soal udah kalian kerjain. Ternyata masih ada yang eh, lumayan lumayan agak banyak salahnya. Dan rata-rata kalian ini salahnya di nomor 5 ya. Rata-rata di nomor 5 ini cuman ada sekitar 2 orang doang yang benar. Ya, hampir yang lainnya salah. Oke, kita langsung. Oh, passive voice nih ya, passive voice. Kira-kira kalian masih ingat nggak sih soal passive voice? Terutama dari yang 10 soal tadi yang udah kalian kerjain, itu kira-kira nemuin kendalanya di bagian mana? Coba dari Ray dulu, Ray. Agak samar-samar aku lupa passive voice. Aku ingatnya passive voice itu kita tuh nggak ngelakuin aksinya tapi nerima. Aku ingatnya itu doang. Oke. Kalau Ojan gimana, Jan? Kalau aku udah paham passive voice, tapi cuman sering ketukar di perfect tenses-nya doang. Oke, penggunaan tenses-nya tapi masih ingat lah ya? Iya, masih ingat. Oke, kalau Ages gimana, Ages? Mic-nya lagi rusak, oke. Gimana, guys? Oh, oke, Ijan rejoin. Ketukar antara apa sama apa, guys? Oke. Kalau Niko gimana, Nik? Tadi ada beberapa soal yang bingung. Iya, lo di nomor 5, 6, dan 7. Kayaknya kurang ngerti deh soalnya. Oke, coba nanti kita sambil bahas deh ya. Kalau Riza gimana, Riza? Kalau saya sih agak kayak gak tahu penggunaan itu, Kak. Hah? Masih belum terlalu paham gitu, Kak. Kalau yang apa, passive voice? Iya, penggunaannya suka ketukar gitu. Oke. Kalau Angel gimana, Angel? Ya kayak masih suka bingung-bingung gitu aja sih, Kak. Hah? Masih suka ketukar juga? Ya bingung-bingung gitu. Oh, bingung gitu, oke. Ya udah, segitu aja dulu kali yang gue tanyainnya. Kalau ada yang mau dibicarakan, silakan dibicarakan dulu ya soal 10 soal tadi. Nggak ada, berarti rata-rata mungkin problemnya sama ya. Jul, kalau lu di mana Jul? Gue tanya deh tuh, gue tanya tuh. Jul, lu gue tanya kagak dijawab Jul. Oh, yang lengkapin gitu bingung. Ngelengkapin tuh maksudnya ngisi titik-titik gitu. Oke. Tapi bukan rata-rata tadi soalnya itu semua ya. Cuman ada 2 nomor doang yang ngerubah dari aktif jadi pasif ya. Terus satu lagi itu yang ditanyain adalah yang mana yang bukan passive voice, nomor 4. Nomor 4 itu ya masih ada 50-50 lah ya, 50-50 salah. Cuman emang kebanyakan salah itu di nomor 5 sama nomor 6. Kalau Ijul malah 9 sama 10-nya kosong nih. Oke.
Oh iya iya. Oke oke. Em, gue kita sekedar apa ya? Sambil nginget-nginget aja deh ya. Sama gue mungkin ada sedikit nambahin soal passive voice. Jadi gini, kayak tadi siapa Ray ya? Ray bilang itu dia ingatnya passive voice itu di menerima ya, yang menerima ya, bukan yang memberi ya Ray ya. Ya oke, itu benar. Tapi berlaku bukan buat kita, tapi buat siapa? Buat si subjeknya. Ya, subjeknya di kalimat aktif. Kalau misalkan di kalimat aktif, dia itu melakukannya. Ya berarti dia yang memberikan, yang melakukan sesuatu lah. Oke, tapi kalau misalkan di kalimat pasif, itu lu kayak apa ya? Seolah-olah itu lebih fokus ke aktivitasnya. Ya, seolah-olah si kalimat pasifnya itu lagi fokus ke aktivitasnya. Oke, kalau katanya dosen gue dulu kalimat pasif itu adalah gaya orang malas nulis. Ya, gaya orang malas nulis kenapa? Kalau misalkan di kalimat aktif itu lo lengkap. Pelaku kegiatannya siapa itu ada yang melakukan kegiatannya. Lalu kegiatan yang dilakukannya itu ada. Bahkan si objek yang menerima si sesuatu yang dilakukan tersebut itu juga ada di kalimat aktif. Oke, tapi kalau misalkan di kalimat pasif itu bahkan si pelakunya ya itu kita nggak perlu tulisin. Kenapa? Karena gini, penggunaan utamanya ya, bukan penggunaan utama sih. By the way, kalau mau matiin kamera silakan. Yang paling common ditemukan ya kalimat pasif itu paling common ditemukan di yang pertama itu kalau misalkan lu baca berita ya tentang sebuah kejahatan, oke, di mana si pelakunya ya, di mana si pelakunya itu tidak diketahui ataupun belum ditemukan lah, ya belum diketahui. Kayak ini pasti lo sering banget nemuin. Kayak misalkan ada berita tentang Mr. Johnny lost his Mr. Johnny's car was stolen last night. Ya, di sini kalau misalkan kita mau merubah ke kalimat aktif ya sebenarnya ada pelakunya, pasti ya seorang pencuri. Ya enggak, cuman karena apa ya namanya di berita itu harus semenarik mungkin gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu ditulisin. Kenapa? Ya ini pelakunya tidak teridentifikasi, cuman diketahui sebagai ya pencuri. Namanya orang yang mencuri sesuatu itu ya pasti mencuri. Tapi nggak perlu disebutin si pencurinya. Kenapa? Karena kita mau fokus ke mobilnya siapa sih yang dicuri semalam. Oke, apalagi kenapa? Karena pelakunya belum diketahui. Ya, yang kedua biasanya yang berhubungan dengan scientific context. Oke, yang gimana nih scientific context? Misalkan, the vaccine for coronavirus has been found. Vaksin buat virus corona itu sudah ditemukan. Siapa yang menemukannya? Yang jelas scientist. Ya enggak?
Nah, biasanya yang kayak gini itu pada pakai kalimat pasif. Terus yang ketiga, ketika mau fokus ke aktivitasnya, ya, em, oke, yang ketiga, kalau misalkan kita mau fokus ke aktivitasnya lebih dari yang melakukannya, ya, atau kita bisa bilang ya si pelaku aktivitasnya tersebut itu nggak relevan atau mungkin tidak terlalu penting, ya, seperti misalkan oke, si Joe Biden ini dilantik jadi presiden nih di event kemarin. Oke, ini kita mau fokus kemana? Mau fokus ke pelantikannya si Joe Biden. Ya, yang melakukan pelantikannya siapa ya? Intinya nggak terlalu berhubungan ataupun nggak terlalu penting. Ya enggak. Pokoknya yang kita lebih pengen tahu itu apa? Yang lebih kita pengen tahu adalah gimana soal si Joe Biden yang dilantik jadi presiden pada event kemarin. Oke, ini contoh yang paling sering ditemukan tentang kalimat pasif. Ya, terus ada lagi nih, kayak misalkan lu baca buku, ya, lu baca buku-buku apa, terus ada seseorang yang membicarakan sesuatu, ya, misalkan dia bilang okay, the treasure was found last night, but we lost them to the pirates, said Joe angrily. Ya, ini dia ngomongin sebuah kalimat pasif, di mana yang menemukannya ini siapa ya? Si Joe itu, atau ya Joe dan teman-temannya. Ya, atau misalkan ini kita ganti I deh, biar jadi si Joe-nya aja. Ya, ini kalimat pasif lagi. Oke, tadi dosen gue bilang ini merupakan gaya orang malas nulis. Kenapa? Karena si pelaku kegiatannya itu tidak ada. Yang ada hanya yang menerima kegiatannya tersebut. Ya, yang menerima si verb-nya. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyain? Next ya. Waktu itu gue udah pernah bilang bahwa tidak semua kalimat yang aktif ini bisa dirubah menjadi sebuah kalimat pasif.
Oke. 3, semua kalimat yang aktif bisa dirubah ke kalimat pasif. Apa aja kalimat aktif yang mengandung apa? Kalimat aktif yang seperti apa kira-kira yang tidak bisa dirubah ke kalimat pasif? Coba siapa ya? Alia, masih ingat nggak? Alianya kayaknya lagi ke toilet. Oh, ada. Alia? Ya kak. Masih ingat nggak Alia? Kalimat aktif yang tidak bisa dirubah ke jadi kalimat pasif itu kalimat aktif yang seperti apa? Saya lupa kak. Hah? Saya lupa kak. Oke, kalau lupa nggak apa-apa, santai aja. Iza, masih ingat nggak? Iza ada? Ya, Iza apa Izan, Kak? Oh, Ijan, bukan Ijan, Iza. Apa? Gimana Iza? Eh, yang kayak lari gitu nggak sih? Yang nggak ada objeknya. Yang tidak ada objeknya. Contohnya apa tadi lu bilang? Lari. Lari. Ya. Yang kedua, coba apalagi nih? Alin, ingat nggak? Lupa, Kak. Lupa. Angel? Yang kayak ada kata-kata stative verb gitu nggak sih kak? Misalkan yang contohnya static verb itu apa? Love. Iya kayak. Hmm? Love. Yang ketiga, Arina? Apa namanya, linking verb ya? Contohnya apa linking verb? Linking verb. M bukan kak? M. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kalimat aktifnya ini tanpa sebuah objek, ya, misalkan she runs atau run ini merupakan sebuah transitive verb, maka lo nggak bisa rubah jadi pasif. Karena apa? Kalau misalkan syarat utama buat merubah kalimat aktif menjadi sebuah kalimat pasif adalah harus ada objeknya. Karena apa? Kita mau jadiin si objeknya ini subjek di sebuah kalimat pasif. Yang kedua ada kalimat aktif yang menggunakan stative verb. Apa sih itu stative verb? Verb yang menjelaskan, showing aja ya. Situasi, bukan sebuah aksi. Ya, bukan sebuah kegiatan, melainkan sebuah situasi. Contohnya, dia mencintai. Ya, ini nggak bisa jadi I am
Long by it. Nggak boleh. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kalimat aktif yang menggunakan linking verb. Ya, kalimat aktif yang menggunakan linking verb. Apa itu linking verb? Linking verb itu to be. Apa sih maksudnya linking verb? Linking verb itu adalah verb yang menghubungkan ya antara subjek dengan objeknya. Dia ini tugasnya cuma sebagai pelengkap aja. Ya, dia ini tugasnya cuma sebagai syarat aja. Syarat apa? Syarat untuk membuat sebuah kalimat. Ya, karena kalau misalkan gue ngomong, ini kan artinya gue seorang guru bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia ini. Ya, gue seorang guru bahasa Inggris. Gak ada masalah lu mau bikin kalimat seperti itu. Tapi kalau misalkan di dalam bahasa Inggris, ini harus ada syarat yang harus lu penuhi nih. Kalau misalkan lu mau bikin sebuah kalimat, yaitu apa? Harus ada subjeknya, kemudian harus ada verbnya. Nggak ada objek, nggak masalah. Ini udah sebuah sentence. Ya, lalu sekedar gue ingatkan kembali bahwa satu sentence ini belum tentu hanya ada satu klausa. Tapi satu klausa ini udah pasti satu sentence. Terutama klausa yang gue maksud di sini adalah yang independen ya. Oke. Nah, buat kita apa ya, ngelengkapin si syarat tadi nih buat kita bikin sebuah sentence. Kalau lo mau ngomong lo itu murid, ya lo harus nambahin linking verb. Linking verb inilah yang kadang suka diartikan sama orang sebagai adalah. Ya, gue adalah seorang guru bahasa Inggris. Padahal ini sebenarnya nggak punya arti. Ya, dia ini cuma sebagai pelengkap aja. Cuman kalau misalkan lu mau bantu buat ngingat yang ada adalahnya ini, ya ini pasti linking verb. Tapi nggak semerta-merta misalkan I am teaching English, lantas lu artikannya gue adalah ngajarin bahasa Inggris. Enggak, ini dia hilang artinya. Ya, karena apa? Emang tugasnya kalau di sini cuma sebagai pelengkap aja, buat melengkapi sebuah tenses. Oke, ini buat yang kalimat aktif yang tidak dapat dijadikan sebuah kalimat pasif. Ada yang mau ditanyain dulu? Next ya. Kita ke tensesnya yang untuk kalimat pasif. Kenapa harus ada tenses? Kalau misalkan di bahasa Indonesia ini nggak perlu yang namanya tenses. Tenses ini yang membedakan di bahasa Inggris. Misalkan kalau di bahasa Indonesia itu ada Nico ya, berarti kalimat pasifnya objeknya kita pindahin ke depan, ininya kita kasih imbuhan di predikatnya.
Ya, tapi kalau misalkan di kalimat di bahasa Inggris ini ada yang namanya tenses. Buat yang present simple, buat pasif, ada yang masih ingat nggak rumusnya? Chris, Chris, rumusnya present simple apaan Chris? Yang buat kalimat pasif masih ingat nggak? Kalau present tense yang biasa S plus verb 2 plus objek. Hah? Kalau pakai passive voice. Tenses buat present simple yang passive voice, subject, Verb 1. verb 1, Dengan is being played. gimana Chris? Enggak kak, udah. Passive voice kayak itu ya, kayak apa namanya? Passive voice I eat dinner. I eat dinner. Itu Iya. aktif. Iya, Kalau kalimat pasifnya dinner, di terus dari I eat dinner berubah jadi dinner dinner was dinner was eaten by me. gitu. Kalau seperti ini pas, harusnya ininya ate. Oh ya, Nah, kalau yang present gimana? oh jadi itu dinner yang pas passive voice itu masih masuk subjek. Gimana? Yang dinner itu subjek. Iya, dia waktu kita rubah ke passive voice dia jadi subjektif. Oh, Jadi rumusnya masih ingat nggak buat yang present simple? Yang present ya? to be ya. To be yang keberapa nih? Yang is all. Oke, to be 1 ya kita ngomongnya biar gampang. Lalu verbnya? Verb berapa? Bukan. Verb ing? Nggak tahu deh yang mana. Ini verb berapa ini? Itu verb 3 ya. Iya, verb 3. Udah. Ya, thank you, Chris. Jadi ini merupakan rumus buat yang present simple-nya. Ya, kalau penggunaannya masih tetap sama. Ya, present simple itu digunakan buat ngomongin general truth sama habit ya. Oke, contohnya misalkan tadi I eat dinner, gue makan malam. Gini aja, ya. Ini kalimat aktifnya kita rubah jadi kalimat pasif.
pasta, ya, pasta ini kira-kira satu ya kalau di sini ya, berarti is, kemudian eaten by me. Oke, lalu misalkan lagi, coba dirubah ke pasif. Izan. Jadi masih kata ya. Halo, Tes. Halo Jan. Halo, tes, ada suaranya? Ya, coba dirubah ke pasif Jan. Oh. Jadi pasif ya. Lagi. Truth. The truth about me is always found out by them. Itu Found out dong kak jadinya no. Was always kan find jadi found out by them. Was found by them. Was always found by them. wow. Udah? Iya. Pakai was? Nggak bisa ya. Bukan? Is is always found by them ya. Oke. Ya, the truth about me is always found by them. Oke, ini kita ngerubahnya. Oke, perhatikan. Subjek di kalimat aktif adalah pelaku. Subjek di kalimat pasif adalah yang menerima. Tahu ini berubah yang memberi ya. Oke, ini pelakunya, subjeknya they. Di sini subjeknya berubah. Jadi siapa yang menerima? Yang menerima verb gitu ya. Oke, kita next lagi. Buat yang participle sekarang. Rumusnya apaan nih? Ray, tahu nggak? Ray, Ya, Pak. tahu nggak rumus buat participle yang passive voice? Subject habis itu to be, Intinya yang mana nih? yang was atau were, Berarti itu dua ya, kita dua gampang. Terus? verb 3. Oke. Ya, contohnya
Coba dibikin jadi pasif. Meisara. Mei, ada Mei? Meisaranya lagi ke toilet. Michiko ada? Michiko-nya juga ke toilet. Ijul? Ijul? Di chat. Coba dirubah ke pasif nih yang ini, Jul. Iya, yang Ruby. Oke, yang keduanya coba Nadira. Nadiranya nggak ada, Niko. The culprit was known by us all this time. Yang ketiga, bentar, gue bikin dulu. Yang ketiga, Gian. Giannya ke toilet juga. Sebentar Kak. The truth was wanted to tell by them. The truth was wanted. Wanted by them deh Kak. Nggak tahu deh. Kayak salah. Gini? Iya Kak. Mereka ingin memberitahu saya kebenarannya. Kebenarannya diinginkan oleh mereka. Berbeda. Berbeda. Coba next. Ya? Kayaknya no itu statif bukan sih? Yang mana? Yang no, yang kedua. Ini. Iya. Ini? Kalau statif berarti nggak bisa diubah dong. Ya, berarti harusnya ini nggak bisa diubah. Oke. Kalau yang ketiga si
bentar kak. Kayak gini. Ya, Eh, ya. Masih penasaran? they want me to itu nggak pakai pasif. Nyerah kak. Oh, Nyerah, bentar. kak. Ya udah dipikirin dulu, gua sambil balik ke yang satu dulu ya, kan yang satu dulu ya. Coba kalau menurutnya Dini, bisa nggak? Nomor satu ini udah benar atau belum? Randini. Randininya ke toilet. Bentar, Shiva. Kak. Bentar. Oh, ada. Ya, Randini gimana, Din? Udah benar atau belum, Din? Kayaknya the door diganti sama his door deh. Gitu? Iya. Oke, kalau seperti ini, coba perhatikan. His di sini merefleksikan siapa? Merefleksikan si Rudy. Bahwa pintunya, ini pintunya siapa yang ditendang sama Rudy? Iya, Kak. Iya. Pintunya Rudy. Atau kita bisa bilang, his door itu sama dengan ini ya. Ya enggak? Berarti harusnya kalau misalkan kita mau merubah ke depan, bagusnya diganti sama nama si pelakunya. Ya, jadi Rudy's door was kicked by him. Atau by Rudy lagi boleh juga. Oke. Yang kedua benar. Ini adalah sebuah stative verb. Jadi nggak bisa dirubah ke kalimat pasif. Yang ketiga gimana, Gian? Nggak tahu kak, nyerah. Nggak tahu. Oke. Sipa. Sipa ada nggak? Sipanya ke toilet. Sasa? Bingung kak. Ya, ini kita ubah jadi pasifnya gimana nih, Sa? Bingung kak. Bingung. Bingung? Coba lihat subjeknya yang mana di sini? They. Objeknya? The truth. The truth. Yakin. Verbnya yang mana jadi? Kalau objeknya the truth. Bingung. Oke, next coba Riza. Riza Malika Yahya. Ya, Subjeknya yang mana? They. iya deh. Verbnya yang mana? Verbnya wanted nih. Ini Iya. dia. Wanted to tell. Objeknya? Apa? Objek. Objeknya? Yang ini. Betul. Atau ini? Ini kak. Ini objeknya. Coba objeknya pindahin ke depan. Bentar. I was
wanted to tell by them the truth. Wanted to Tell by them the truth. The truth. Coba lagi, thank you Riza. Coba lagi Agnes. Menurut lu gimana guys kalau versi lo? Atau versinya Riza udah benar sekalian gue mau ke toilet sebentar. Oke, gimana guys? Agnes nggak ada kah? Oh, di chat. I was wanted to told by them the truth. I was wanted to told by them the truth. Wait. Berarti ini yang dirubah cuman tell-nya aja ya, jadi told ya. Oke, kalau menurut Ojan, Kenapa Kak? Menurut lo gimana Jan nomor 3? Udah benar atau belum? Tunggu Kak. Nomor 3 ya Kak? Iya, yang ketiga. Itu bukan yang nggak bisa jadiin pasif ya Kak? Nggak tahu, makanya gue tanya. Menurut lo verbnya yang mana? Sebentar. Verbnya yang wanted kan, bukan Kak? Menurut lo wanted verbnya? Iya. Wanted aja. Soalnya apa? Kalau dalam arti bahasa Indonesia kan mereka ingin memberitahu saya. Nah, inginnya itu kan berarti verbnya kan? Bukan ingin memberitahu verbnya. Oh, jadi kalau versi lo verbnya? Iya, versi aku verbnya wanted. Want ini stative verb gitu. Mm-mm. Terus to tell me ini apa? Kalau ini verbnya, objeknya yang mana? Yang mana objeknya, Ojan? Tunggu Kak. Oke. Objeknya tunggu. Bingung Kak. Bingung. Angkat tangan. Next coba kalau menurut
Maisara, udah balik belum nih Maisara? Maisaranya belum balik. Michiko ada nggak? Michikonya juga belum balik. Siapa yang belum gue panggil ya? Nadira, Dira ada nggak? Ya kak. Ya Dira, kalau menurut lo yang ketiga ini gimana nih Dira? Eh, verbnya wanted kak. Hah? Verbnya yang wanted. Lalu kalau verbnya yang wanted, to tell me ini perannya apa di sini? Objeknya deh kalau gitu, gue tanya dulu. Kalau ini verbnya, objeknya yang mana? Jadi deh kak, bingung lupa. Bingung juga. Coba kalau menurut siapa ya? Niko, menurut lu gimana nih? Bingung juga, Kak. Bingungnya verbnya yang mana nih? Verbnya wanted to tell bukan? Wanted to tell. Objeknya? Me sama the truth. Me sama? The truth. Atau sebenarnya kita bisa giniin. Sama aja nggak? Kayaknya bisa. Coba dirubah ke pasif. The truth was told bisa gak, Kak? To me by them. Nggak tahu deh. Kalau seperti ini maknanya berubah dong dia. Ini verbnya ingin memberitahu, di sini verbnya cuma memberitahu aja, inginnya hilang. Bingung inginnya taruh di mana. Bingung. Inginnya taruh di mana? Coba gue tanya terakhir ya. Terakhir ke siapa ya? Kayaknya hampir rata-rata udah gue panggil. Chris, menurut lo gimana Chris? Ya Pak, Kalau menurut lo gimana Chris? yang itu. Ya. Ini verbnya yang mana Chris? Ini gue balikin lagi aja kalimatnya. Verbnya yang mana, Chris? Verbnya yang tell kayaknya. Yang? Tell.
tell me. Nah, terus wanted ini apa sama tuh? Juga Coba, masih pada ingat nggak yang namanya to plus infinitive? Masih ada yang ingat nggak? Nggak ada. Ini kita nggak pelajarin kayaknya, kita nggak sempat pelajarin. Cuman gue mau tanya kalian masih ingat materi ini nggak di sekolah? Nggak ada yang ingat? Ini to kemudian diikuti oleh infinitive. Ya, verb yang diikuti oleh infinitive. Ya, itu banyak kan verbnya. Verbnya yang mana di sini yang wanted? Ya, di dalam kalimat ini verbnya yang mana? Coba terakhir Alim, menurut lu gimana? Wanted kali kah verbnya? Verbnya wanted. Lalu objeknya yang mana di kalimat aktif ini? Objeknya me. Objeknya lalu Nggak tahu kah? bingung juga. Iya. Hah? Bingung juga ya? Ya udah. Ya, ini kalimat pasifnya, cuman ini sebenarnya buat informasi kalian aja. Ya, wanted to di sini dia sama kayak modals. Jadi ketika lo mau merubah ke bentuk pasifnya itu lo harus tambahin pakai be. Dan di sini told-nya berubah. Verbnya yang mana ini? Wanted to tell ini merupakan verbnya. Objeknya yang mana? The truth. Ya, yang mau diberitahu, ya, yang mau diberitahu itu adalah kebenaran. Oke, jadi sebenarnya pasifnya seperti, kecuali misalkan kalimatnya cuma I wanted you. Kalau ini nggak bisa di pasif. Oke, next kita lari ke future simple. Subjek ada will, kemudian be, kemudian verb 3. Ya, ini ada be-nya. Oke, berarti oke, guys.
Oke, coba yang pertama dirubah ke pasif. Ya, will atau shall boleh sama aja. Ijul, yang pertama Jul. Jul. Yang kedua Alin. Yang ketiga Angel. Nggak ada objek, Ijul. Ini subjek. Verbnya yang mana, Jul? Go. Objeknya yang mana, Jul? Nggak ada. Cinema. Jadi pasifnya bingung, Ijul? Ijul bingung. Yang kedua, coba tadi siapa ya? Alin ya. The money will be brought to us by benar nih. Yang ketiga, coba Arina. Angel tadi, Angel. Angel. Oh, oke. Sama Ijul, tadi lo pertama bilang Jul, ini nggak ada objeknya. Kalau misalkan ini nggak ada objeknya, ini apaan Jul gitu? Oh, ini dia tiba-tiba bilang cinema will be good. Oke. Angel yang ketiga ya. Sambil nunggu Angel bikin, coba nomor 1. Menurut lu udah bener atau belum, Chris? Nomor berapa? Nomor 1 yang pertama. Itu the cinema pakai the. Will be gone. Iya. Objeknya yang mana di sini? The cinema. Atau ini merupakan adverb sebenarnya? Kemudian ini merupakan intransitive verb. Yang mana, Gus? The cinema.
Iya gak tahu kak. Hah? Nggak tahu itu the cinema will be gone, nggak bisa kayak gitu. The cinema itu keterangan bukan, nggak tahu deh. Ketat, jangan. Terus ini go intransitif verb bukan kira-kira? Kayaknya Kayaknya. nggak tahu juga sih kak. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Sekalian, oh Angel juga bingung. Ojang coba. Yang pertama Jan, menurut lo gimana Jan? Ojan? Ojan menghilang. Ray, coba Ray. Yang pertama menurut lo gimana Ray? The cinema will be go by us gitu. Aku bingung di go-nya aja. Bingung di go. Kenapa? Lupa verb 3-nya apa. Gone. Go, Ya. when, gone. Gitu deh, aku bingung. Bingung. Kenapa? Ini gini jadi. Kayak hijau tadi dong pertama. Gitu deh kak. Oke. Mesara ada nggak? Tadi menghilang ya Mesara. Nggak ada. Michiko ada nggak? Michiko juga nggak ada. Bingung. Ages. Guys, nomor 1 bisa dirubah ke pasif atau tidak? Kalau bisa, objeknya yang mana? Nggak bisa. Nggak bisanya kenapa, guys? Yang pertama, Ades. Ijul hilaf. Kenapa hilaf? Bingung. Keterangan tempat. Sinema bukan objek. Sinema itu keterangan tempat. Yakin, Jul? Lu bisa membuktikannya dari mana, Jul, bahwa itu efek, Jul? Bisa dibuktikan nggak, Hijau? Karena kalau dibikin pasifnya aneh. Oke, ngikutin gut feeling ya. Yang pertama
kita nggak bisa rubah ke pasif. Ya, karena go itu merupakan intransitive verb. Oke, yang ketiga, coba menurut lu gimana nih? Bingung juga, Kak. Bingungnya kenapa nih? Verbnya yang mana nih? Verbnya itu hurt. Jadi, Objeknya bingung mana. hah? Objeknya bingung. Iya. Bukan ini objeknya. Nggak tahu. Kayaknya bukan. Kayaknya bukan. Oke, kalau menurut lo gimana, Iza? Siapa, Kak? Menurut lo yang ketiga gimana? Bentar. Oke, katanya it will only hurt itself. B-nya hilang kemana? B-nya setelahnya will. Will, oh iya, will be only. Bukan will only be. Nggak tahu, itunya bingung. Oke, yang benar will only be. Ya, will only be hurted by itself. Ininya tidak berubah. Ya, walaupun ini dia jadi objek, walaupun ini jadi subjek, ketika dibuat jadi pasif tidak berubah strukturnya. Karena ini merupakan refleksif pronoun. Ya, next. Waduh, ini gue nggak tahu nih keburu apa enggak ya. Yang continuous gue tulisin rumusnya aja ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang lupa mencatat, jadi biar kita keburu membahas. To be 1, being, verbnya tetap verb 3. Ini yang present. Kalau yang past, subject, to be-nya yang kedua ya, was atau were. Sama verbnya juga verb 3. Yang future-nya nggak ada. Lalu kalau yang perfect-nya subject, has atau have, been, verb 3. Kemudian kalau yang past, subject, have, been, verb 3. Kalau yang future, subject, will, have, been, verb 3. Ya, kalau misalnya dia ada been di kalimat aktif, ini berarti dia merupakan perfect continuous. Dan kalau perfect continuous, karena ada continuous ya dia pakai verb ing. Ini kalau di tenses yang perfect continuous, yang aktif. Tapi kalau misalkan di pasif, yang been ini cuma ada di bentuk perfect. Bentuk perfect continuous-nya nggak ada. Oke, kemudian udah ya, ini aja rumusnya. Next, gue coba bahas soal ya, kita bahas soal sedikit. Yang nomor 1, ya, ini tensesnya adalah present simple. Dari mana kita tahu dari present simple? Pertama ada dari klausa yang pertamanya itu ada every time, kemudian pakai long shares,
Dan di yang terakhir di klausa keduanya itu ada every week. Dan by billions of people berarti ini kita tahu bahwa kalimat tersebut adalah sebuah kalimat pasif. Ya, tadi present simple gimana? Subjek is and are, kemudian verb 3. Tuh, subjeknya it, berarti kita pakai is. Bentuk past participle dari watch, yang C. Oke, kemudian nomor 2. Yes, like always, our arguments in making a new policy is not heard at all. Kenapa? Present simple. Oops. Bukan. Nomor 2 ini yang E ya. Are not heard at all. Ya, kenapa? Ini present simple. Ya, kemudian lihat subjeknya di sini siapa di kalimat pasifnya? Our, arguments, multiple, plural. Ya, jadi jawabannya harusnya yang are not heard. Ini ya, are not heard. Oke, kenapa pakai not? Karena ini dia bilang ada yang salah dengan si student council presidennya. Ya, kenapa? Argumen mereka ini nggak pernah didengarkan sama sekali. Kalau misalkan didengarkan, ya berarti mereka nggak akan ngomong bahwa si student council presidennya itu melakukan sesuatu yang salah, nggak akan ngomong begitu. Ya, tapi ini jawabannya yang benar adalah yang are not heard. Berarti harusnya yang Oke, kemudian nomor berikutnya. People say that Randy is not the real culprit in this murder case. Oke, ini adalah impersonal passive. Jadi kalau lo ngelihat ada kata-kata it is said that, ini merupakan sebuah pernyataan yang pasif. Bentuk aktifnya seperti apa? People say that. Dan belakangnya ini nggak ada yang berubah. Jadi yang berubah cuma ini doang. People say, jadi it is said. Jawabannya adalah yang C. It is said that Randy is not the real culprit in this murder case. Oke, kemudian yang nomor berikutnya, yang mana yang bukan kalimat pasif. The patient is being prepared for the major operation. Lihat, ini ada to be, ada being, tapi ada verb 3. Ini berarti pasif. Ya, terutama tensesnya yang present continuous. Oke, ini pasif. Yang B, the people had not been warned. Ada been, ada verb 3. Berarti ini pasif, terutama yang past perfect. I am being watched. Sama, ada being, ada verb 3. Berarti present continuous. Yang D, she has been invited, ini juga pasif. Tensesnya yang present perfect. Jawabannya adalah yang E, nggak ada yang kalimat aktif. Oke, kemudian nomor berikutnya, until the next winter, the house to withstand the extreme snow. Ini
ada perfectly. Perfectnya sama yang mana? Yang future. Will have been prepared. Ya, kemudian nomor 6. When we are still children, we love each other so much. Antara yang A atau yang B. But now that we are grown ups, we realize that we are not meant for each other. Yang A. Yang nomor 7. I have always ... him for years. Suspect ini merupakan stative verb. Oke, stative verb itu nama lainnya adalah non progressive verb. Ini bukan kalimat pasif, bukan, tapi kalimat aktif. Ya, tensesnya karena ada 4 years berarti harusnya present perfect continuous. Tapi karena ada stative verb-nya, kita rubah jadi present perfect aja. Kalau present perfect ada has atau have, kemudian verb 3. Yang B. I have always suspected him for years. Oke. Yang next lagi kalau ada yang mau tanya silakan langsung aja ya dipotong. Last night the sand inside the bucket is gone. Was gone. Ya, kenapa pakai was? Karena ngomongin pasir. Yang nomor 9, yang mana yang bukan kalimat pasif? The mountains were covered, ini pasif. Yang B, ini juga pasif. Ada has, ada been, ada install. Yang C, he was told to give up smoking, ini juga pasif. Yang D, ini yang bukan pasif. Ini kalimat aktif. Ya, ini present perfect continuous. Yang nomor terakhir 10. Has the staff manager resigned? Ya, antara yang C atau yang D. Kemudian, I'm sorry sir, but this letter is still at the moment. Ini berarti present continuous, tapi pasif. Kenapa subjeknya di sini siapa yang bikin si Yuna? Berarti kalau misalkan present continuous pasif, to be 1 plus being plus verb 3. Yang jawabannya yang C. Bukan yang D. Kenapa bukan yang D? Sudah ada isnya. Oke? That's it. Silakan dinyalain dulu kameranya sebentar. Oke, mudah-mudahan udah nggak bingung ya. Kalau masih ada yang bingung mau ditanyain nanti silakan chat ke gue via WA. Thank you so much buat kalian yang udah hadir di kelas gue pada sore hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, semangat terus belajarnya. Kalau butuh apa-apa bilang aja ke gue. Selama masih gue bantu, selama bisa gue bantu masih gue bantu. That's it. See you next time. Dadah. Makasih, Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Yo. Makasih, Kak. Yo.